Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kembali kita bersyukur dan menyempatkan waktu kita untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, di hari Minggu ini besar harapan kita dengan iman dan pengharapan yang begitu besar kepada Tuhan. Biar Dia layakkan dan Dia bekali hidup kita agar senantiasa pada hari Minggu ini, saudaraku, kita kembali dimampukan untuk dapat memahami dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih dalam ibadah KKR GBKP di hari Minggu ini. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa kita dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini dengan pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat menyatakan kebenaran yang berasal dari Tuhan, agar senantiasa firman ini menguatkan setiap orang yang percaya dan menumbuhkan iman dan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagianmu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri dari istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita untuk memahami firman ini dengan tema berkarya. Shalom dan selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal karya Tuhan bagi dunia ini yang perlu kita ingat adalah Tuhan menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkarya bagi dunia ini. Dia memulai dan menyelesaikan karya yang Dia persembahkan bagi dunia ini sempurna dan baik adanya. Tapi saudaraku, apa yang sudah baik dan sempurna yang Tuhan jadikan itu, apakah bisa dijaga dan dipertahankan kesempurnaannya oleh kehadiran ciptaannya? Perlu kita lihat dari apa yang diungkapkan dari kitab Kejadian pasal 6 ini. Ternyata apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi dunia ini, Dia tempatkan pada tempat dan posisi yang tepat.
Dia memperlihatkan karya terbesarnya bagi dunia ini, yang sempurna itu, yang baik adanya itu, ternoda oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Ini boleh kita baca mulai dari Kejadian pasal 3. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia bagi dunia ini adalah bentuk ketidaktaatan manusia kepada dunia, bentuk pemberontakan manusia terhadap karya Allah itu sendiri, sehingga Tuhan melihat apa yang sudah terjadi di dunia ini, dan itu Dia ungkapkan di dalam pasal 6 ini. Sehingga apa yang sudah terjadi bagi dunia ini, Dia putuskan untuk melakukan satu hal yang harus Dia lakukan, untuk melakukan pembaharuan agar dunia ini tidak tercemar oleh perbuatan dan perilaku manusia yang tidak setia di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat 13, saudaraku, firman Allah kepada Nuh, Dia sudah memberikan satu pernyataan kepada Nuh, karena makhluk hidup yang ada di dunia ini melakukan tindakan yang tidak baik, kehidupan mereka keras dan kehidupan mereka jauh dari Allah, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh, Dia sudah memutuskan bahwa dunia ini akan diperbaharui kembali dengan cara Allah. Selanjutnya kita lihat di perikop kita ini, ketika apa yang Tuhan ingin lakukan bagi dunia ini, Dia nyatakan kepada Nuh, sehingga ada perintah yang harus dilakukan oleh Nuh, yang harus dijalankannya di dalam hidupnya. Hal yang kedua kita lihat dari perikop kita ini, saudaraku, adalah ada perintah yang harus dilakukan oleh Nuh. Apa perintah Tuhan itu? Kalau kita membaca dari ayat 14, 15 sampai dengan 16, di sini dinyatakan perintah pertama yang harus dilakukan oleh Nuh adalah dia akan mengikuti seluruh aturan-aturan untuk membangun sebuah bahtera yang besar dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah, yang harus dilakukan oleh Nuh di perikop kita ini. Apa tujuan dan maksud daripada perintah Tuhan itu? Tentu jelas di perikop kita ini adalah agar segala makhluk hidup yang ada di dunia ini, dengan perintah yang kedua yang harus dilakukan Nuh adalah untuk memasukkan seluruh makhluk hidup yang mewakili seluruh ciptaan Tuhan berpasang-pasangan, harus dimasukkan ke dalam bahtera yang harus diselesaikan oleh Nuh untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan yang kedua. Maksud daripada segala pekerjaan yang harus dilakukan Nuh ini adalah agar ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini tidak punah, tapi bisa diwakilkan dengan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh Nuh untuk diselamatkan. Dan dari wakil daripada ciptaan Tuhan itu akan berkembang biak nantinya ketika dunia ini sudah diperbaharui oleh Tuhan kembali. Dan yang ketiga dari perikop kita ini, saudaraku, apa yang harus kita lihat ketika perintah itu sudah dilakukan oleh Nuh? Nuh berkarya di hadapan Tuhan. Karya Nuh itu bisa menyelamatkan apa yang Tuhan perintahkan yang harus Nuh lakukan. Dia membawa anak-anaknya, istri dari anaknya. Dia membawa ciptaan Tuhan, baik yang hidup di udara, di laut, bahkan di darat, untuk dibawa berpasang-pasangan ke dalam bahtera tersebut agar diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat karya Nuh, dia berkarya mengikut perintah Tuhan. Setiap orang yang berkarya mengikut perintah Tuhan adalah gambaran orang yang percaya. Seperti dalam bacaan remaja kita di hari Minggu ini, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Orang yang percaya selalu melakukan perkara-perkara besar untuk memuliakan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan pasti akan berkarya untuk dipersembahkan memuliakan nama Tuhan. Hal ini bisa membawa
adik-adik kita di ibadah KKR di hari Minggu ini. Bagaimana mereka menyatakan imannya kepada Tuhan, apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Tahun pelayanan GBKP 2024, berkarya dan berguna untuk orang lain. Dasar kita berkarya adalah kita lebih dahulu menerima karya Tuhan. Karya Tuhan di dalam hidup kita tidak boleh kita abaikan, tidak boleh tidak kita lanjutkan untuk menyatakan karya Tuhan itu tetap ada sampai saat ini. Karya yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, apakah karya yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan? Banyak sekali. Untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dunia ini, karya nyata, karya yang lebih konkret yang boleh kita berikan kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, menjaga lingkungan hidup itu tetap terjaga dan bersih adanya. Mereka menjadi anak-anak yang berkarya memerangi sampah. Mereka tidak biarkan sampah itu bertebaran. Mereka menjaga kebersihan lingkungan hidup. Itu adalah konkret sekali yang bisa dipertahankan oleh kehadiran anak-anak Tuhan, terlebih adik-adik kita di KKR. Dan selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa dasarnya Nuh melakukan segala perintah Tuhan itu. Bahkan ketika menjalankan perintah Tuhan ini bukan hal yang gampang bagi Nuh. Dia harus mempersiapkan mentalnya, dia harus mempersiapkan waktunya, dia harus mempersiapkan tenaganya untuk mengikut perintah Tuhan. Bahkan ketika dia mengikut perintah Tuhan, orang mengolok-ngolok dia, orang menertawakan dia, orang meremehkan dia, tapi dia memiliki jiwa yang patuh untuk melakukan satu hal yang dikehendaki Tuhan atas hidupnya. Ini boleh kita lihat juga di dalam ayat hafalan di ibadah KKR kita di minggu ini dari kitab Kejadian 7 ayat 5, di mana Nuh menunjukkan kepatuhannya atas perintah yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Dibuktikannya di dalam membuat perahu dengan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Dia jalani itu untuk dapat menyelamatkan makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Karya Tuhan bagi hidupnya, dia berkarya juga bagi dunia ini atas segala karunia yang Tuhan berikan bagi Nuh. Siapa yang berkarya bagi Tuhan adalah orang yang menghargai karya Tuhan di dalam hidupnya. Hendaklah anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini, karya apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Anak-anak Tuhan, anak yang percaya kepadanya, ingat dan asahlah potensi diri kita agar kita memahami apa yang Tuhan titipkan, kemampuan kita untuk berkarya bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat mengikuti ibadah minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala karyamu yang hebat dan luar biasa Tuhan. Mampukan dan tunjukkan kuasa-Mu yang terbesar untuk dapat dilihat dari perkembangan kehidupan kami anak-anak-Mu. Karakter, spiritualitas yang kami miliki boleh menunjukkan Engkau berkarya bagi kami, dan kemampuan kami berkarya juga Tuhan kami akan asah dan tunjukkan sebagai bukti Maha karya Tuhan besar dan ajaib hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin.